Hai, hai. Selamat malam Kak Ais. Hai, selamat bergabung Intan. Malam juga Kak Ais cantik. Selamat malam Kak Lis.
Halo Kak, selamat bergabung. Halo Kak Bisma, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi di luar ya Kak? Kenapa? Kakak lagi di luar?
Iya, lagi di luar, lagi di apa namanya, di rumah teman. Gimana Kak, langsung mulai aja nih acaranya. Oh, boleh kalau langsung mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam sebagai warahmatullahi wabarakatuh. moderator dalam acara Talk Show Tamasya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya Kak. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Yuli Andika dari bidang digital marketing, prodi S1 Farmasi. Kepada Kak Bisma, persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Ramadan. Saya dari Badan Mahasiswa dan mewakili teman-teman dari BEM. Kak Bisma dari keperawatan ya? Ya, dari S1 Perawatan. Betul. Hebat. Langsung saja ya Kak, kita mulai acaranya. Oke. Ya. Pada malam ini kita berbincang-bincang santai aja ya Kak. Ya. Saya ingin bertanya Kak, mengapa Kak Bisma ambil prodi S1 keperawatan ya? Oke. Dulu itu saya SMK-nya keperawatan. Dikarenakan karena SMK-nya keperawatan dan juga tertarik di dunia kesehatan, makanya sayang kalau misalkan tidak dilanjuti. Oh iya. Jadi makanya dari SMK keperawatan langsung dilanjuti ke kuliah keperawatan juga. Oh berarti Kak Bisma ini? Tadinya memang Iya. tadinya memang mau ngambil jurusan dokter kan. Oh Cuman iya. kayaknya Wah hebat. nggak mungkin. Udah perawat aja. Berarti Kak Bisma ini dari SMK SMK apa? Perawat ya? Langsung lanjut ke prodi. Perawat, ya. Oh iya. Hebat Kak. Oh iya, Kak Bisma ini Presma ya? Hebat lah. Wah, mantap. Iya, tipis-tipis. Menurut Kak Bisma ini, manfaat organisasi itu apa sih Kak dalam kampus? Oh, banyak banget manfaatnya organisasi. Tidak hanya internal maupun eksternal gitu. Manfaat dari organisasi kita ya. Karena organisasi itu dapat membuka open mind kita. Oh iya. Kita membuka wawasan kita, membuka jaringan kita. Sangat penting ketika kita nanti lulus dari pilihan berpengaruh prospek kita ke depan. Ini investasi juga ketika kita masuk. Jadi jika kita berorganisasi itu, insya Allah ya Kak, masa depan kita itu terjamin gitu ya? Ya, kalau untuk terjamin sih tergantung. Oh iya, tergantung dari orangnya. Nah, kalau misalkan tujuan dari berorganisasi kan banyak tuh mahasiswa yang memang punya dari ada yang ngasah diri, ada yang ingin sekedar dari pasangan. Nah, macam tekankan ketika kita berorganisasi itu kita diri kita selebih baik mungkin dan kita dapat hasilnya nanti pas di akhir ketika kita kuliah kita bisa mendapat. Oh iya. Nah, menurut Kak Bisma ini, Kak Bisma sendiri nih ya, bagaimana sih Kak memanage waktu Kakak kuliah dengan organisasi itu? Oke.
ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen waktu gitu. Iya, Khususnya gitu. Apalagi ketika kita kuliah organisasi, khususnya banget gitu. Ditambah dengan jadi penghasilan di luar gitu kan, iya. sedikit kacau juga kalau misalnya kita bisa memanajemen waktu kan gitu. Nah, untuk tips ketika kita memanajemen waktu dengan tepat, mungkin dari saya pribadi adalah ketika mempunyai banyak jam, banyak acara di luar sana, di organisasi kampus, intinya gini, atur jadwal spesifik mungkin. Misalnya gini, hari Senin kita ada jadwal kuliah dan sekian. Nah, otomatis ketika kita berorganisasi, kita bakal menginfokan kembali di dalam organisasi kita di hari ini jam saya nggak bisa gitu. Terus kalau misalkan ada jadwal yang memang berbeda, kita juga harus bisa memanajemen gimana caranya apa yang terpenting terlebih dahulu. Jadi oleh kemungkinan misalkan kita memanajemen kampus dulu atau organisasi dulu gitu. Nah, ini ada ambigu juga nih ya, bingung juga kampus dulu apa organisasi. Nah, jadi pada intinya ketika kita di situasi yang memang kampus berbentuk dengan jadwal organisasi, kita memungkinkan kampus dulu aja menjadi masalah. Ya nanti sama kita di pendidikan gitu. Bukan di organisasi gitu. Organisasinya sebagai kita untuk kita juga. Pada intinya pendidikan itu penting. Kita lebih katakan ya udah pentingin dulu kuliah gitu. Kak Bisma, maaf suaranya kurang jelas. Sudah jelas belum? Sudah. Ya. Jadi pokoknya intinya kita lebih mementingkan perkuliahan dulu. Oh, Kak Bisma daripada organisasi. Oh iya. Iya, kuliah. Tapi gini, ada beberapa hal yang memang ketika kita lihat penting kuliah, kita kuliah. Cuman kalau misalkan lebih pentingnya dalam arti ini acaranya lagi acara penting. Dan acara didukung oleh kepanitiaan gitu. Nah, nggak apa-apa. Kita izin berdasarkan kita oleh film gitu waktu itu lebih mahasiswaan gitu. Boleh ya? Oh iya. Berarti Kak Bisma ini secara tidak langsung lebih mementingkan kuliah ya, tapi itu juga dipertimbangkan mana yang nantinya lebih penting juga gitu kayak Kak. Menurut Kak Bisma ini organisasi eksternal itu ya, luar kampus itu penting gak sih Kak bagi kita sebagai mahasiswa? Untuk organisasi eksternal itu untuk kita mengeksplor. Jadi kita bisa mensinkronisasi antara eksternal dan dua hal tersebut. Iya. Itu perbedaan cukup signifikan. Iya. Kak Bisma sendiri dalam organisasi eksternal ikut organisasi apa aja ya Kak? Wah banyak sekali kalau eksternal itu. Kalau disebutin wah banyak ya. Hitung ya Kak. Saking banyaknya gitu. Iya tidak terhitung ya. Super aktif. Kak Bisma ini
tipe orang yang aktif ya. Jadi orangnya itu kayak nggak bisa gitu, nggak ikut organisasi kayak kegiatan apa gitu. Ya, kalau saya itu saya itu tipikal tipikal orang yang, orang yang aduh, kalau jadi mahasiswa itu banyak gerak gitu. Iya, jadi boring gitu ya Harus kayak banyak kalau kegiatan. Iya, Iya boring. iya boring bener. Jadi kalau cuman kuliah pulang ya gimana gitu ya Kak. Lebih baiknya kita Itu kurang berorganisasi. ada sensasi. Nah, iya. Nah, gimana nih Kak Bisma rasanya menjadi presma? Asik. Presiden mahasiswa loh, ini luar biasa. Iya, kalau rasanya rasanya sih sih Pasti bahagia banget ya Kak. masih dibilang dibilang bukan bahagia ya. Apa ini Kak, apa? Jadi, apa ya? susah juga dibilangin ya. Biar yang lainnya terinspirasi sama Kalau Kak. untuk perasaan, oh iya, oh iya, oke. Kalau untuk perasaan sih, jadi lebih pertama greget gitu ya, dalam arti ada beberapa hal yang memang perlu kita jalankan gitu. Mm-mm. Karena kan kita jadi mahasiswa gitu, ada beberapa yang memang tugas dan job desk kita itu harus bisa bermanfaat untuk mahasiswa lain kan gitu. Iya, iya. Terus juga ketika perasaan ketika belum suatu kegiatan itu rasanya wah kayak sayang ngomongnya gitu di terus juga rasa pusing, rasa kesel, ya itu itu proses kan gitu ya. Tapi ya yang menjadi kita buat proses dari hal itu semua gitu. Dinamika kita merasakan yang apa namanya beda-beda. Banyak sekali ya Kak dorongan dari teman-teman Kak Bisma ini untuk menjadi presma. Wah banyak. Jadi makin semangat aja ya Kak. Banyak sekali. Ya, insya Allah sih semangat terus gitu. Iya, semangat terus Kak. Pasti banyak tantangannya ya Kak sebelum Kakak menjadi presma itu, entah dari teman gitu kan, ada aja kan yang seperti apa. Gimana sih Kak tantangannya itu? Proses Kakak itu sebelum jadi presma? Yeah. Banyak tantangan banget, terutama dari teman-teman, ada yang pro, ada yang kontra. Ini satu hal yang memang harus diberhentikan ibaratnya. Ketika menghadapi teman-teman yang kontra, ya aku dia kontra gitu, yang menyebabkan dia itu tidak serap atau pundak yang biasa gitu. Silakan cerita ke saya gitu. Nah, ketika ada teman-teman yang memang pro, ya saya seperti apa yang perlu kita ubah di dalam organisasi ini, di dalam kampus ini gitu. Jadi kita sama-sama berubah, sama-sama bisa menjadi mahasiswa yang memang berkesan, apa juga dari itu terus juga tekniknya bagus. Jadi mungkin seperti itu sih. Mungkin itu sebuah apa ya, tantangan atau perjuangan yang benar-benar wow gitu ya, menurut Kak Bisma, apa gimana Kak? Ya itu tantangan banget sih. Dalam beberapa hal emosi kita itu dimainkan kan gitu. Oh iya. Diturunin lagi. Sampai turun banget. Sampai naik lagi. Setelah Kak Bisma jadi presma itu ya, nah pasti Kak Bisma banyak keluh kesahnya gitu kan terhadap anggota-anggotanya. Bagaimana tuh Kak keluh kesah Kak Bisma terhadap anggota?
Ya, kalau kesah untuk anggota sih banyak ya. Iya, pasti Kak Ya, banyak. karena merupakan yang memang perlu di apa namanya, karena itu anggota kita sangat sifat-sifatnya atau itu ya, Iya. ya ada yang kurang, ada yang lebih gitu. Tapi ya mungkin itu dengan bijak. Gimana caranya anggota-anggota yang memang kekurangan ya bisa di manage baik punya kelebihan dan bisa dikembalikan. Eh, modal Kak Bisma apa ya menjadi Presma itu apa gitu yang membuat Kak Bisma kuat yakin gitu? Ya, yang buat kuat pertama Iya. diri sendiri, uh, caranya bisa membuka mindset saya gitu ya, bahwa saya itu bisa benar-benar bisa memimpin hal ini gitu. Terus juga sama dengan saya juga mencari support system yang memang dapat ketika saya terpilih juga menjadi pemimpin. Support sistemnya itu siapa siapa Kak? Siapa gitu? Atau orang tua kah atau siapa? Ya, support systemnya banyak ya. Ada orang tua, pastinya. Orang tua itu pasti nomor satu. Iya. Terus juga teman-teman yang mendukung. Terus juga ada beberapa ya bisa dikatakan orang-orang yang spesial gitu kan. Oh iya. Iya. Kak Bisma ini sebagai Presma. Ya. Dari tahun berapa ya Kak? Saya dari tahun 2000 masa jabatan. Ya. 2020-2021. Iya. Ya, memang sedikit bertantangan gitu ya. Ya. Dikarenakan memang COVID gitu, jadi ya arah geraknya jadi sedikit terhambat. Oh iya. Bagaimana sih Kak cara Kakak meyakinkan gitu ya terhadap mahasiswa lain atau ya orang-orang yang mensupport Kakak gitu. Jadi mereka itu kan yakin bahwa nih Kak Bisma itu bisa loh menjadi ketua Presma gitu loh. Pernah dengar gak Kak dari teman-teman Kakak gitu? Iya, pernah sih, maksudnya dalam arti ya udah misalnya gini, lagi ngobrol gitu. Contohnya naik aja gitu. Kalau gue dukung teman-teman bantu gitu. Kalau misalkan perlu bantuan silakan lagi gitu. Sharing bareng gimana cara bisa mengembangkan masalah bareng kita rumusin. Kak Bisma maaf suaranya kurang kedengar jadi agak menggema gitu. Sudah terdengar? Ya, jadi pas Kak Bisma bicara itu suaranya putus-putus. Oke, siap. Ya, jadi memang ada gitu orang yang memang mendukung juga dia memberikan arah pasti, terus juga apa namanya support lah ya ibaratnya ya, kita percaya nih sama kamu gitu. Terus juga ya udah apa kita bisa ngobrolkan, kita bisa diskusikan, juga kita bisa rumus solusinya bareng-bareng ada masalah gitu. Bagaimana sih Kak agar mahasiswa itu aktif gitu loh, jadi jangan kayak kuliah langsung pulang gitu, kayak gimana sih caranya mensupport mahasiswa lain agar dia tuh apa ya ada kemauan untuk mengikuti sebuah organisasi gitu Kak. Apakah Kak Bisma bisa kasih
solusinya gitu? Boleh nih. Jadi ada beberapa hal yang memang kita juga harus ini kalau dari sendiri ini tugas dan tujuan juga ya. Tugas juga ada kita juga bisa melihat mempunyai niatan gitu. Karena ada beberapa memang pengennya hanya kuliah, pulang, selesai, atau pulang main game, gitu. Kebanyakan itu Kak. Itu tugas kita, iya. Tugas kita itu jadi gimana caranya kita pemikiran mahasiswa-mahasiswa yang memang organisasi itu adalah bukan tempat capek gitu. Dalam arti organisasi tempat berproses hanya ketika berorganisasi akan mendapatkan manfaat yang lebih. Dalam arti ya memang kita jelaskan ketika kita berorganisasi di internal organisasi kita ini profit gitu. Ketika kita mengharapkan profit ya kita tidak bisa menghidupkan organisasi gitu. Nah, kita harapkan dalam arti mengharapkan bisa berjalan juga kita bisa memainkan peran kita di organisasi. Nah, yang nantinya peran kita pun akan dan kita akan terbangun. Terus juga ini saran juga sih, jika ada teman-teman dia mempunyai berorganisasi, kita bisa tunjukkan hal-hal yang tadi sudah kita organisasi gitu. Ya mungkin kita bisa bikin kita bahwa itu ternyata enak proses. Oh iya Kak. Kak Bisma ini kuliah sambil kerja juga? Untuk kuliah sambil kerja sih kerjanya sih tipis-tipis aja gitu, maksudnya freelance lah. Nggak tetap gitu ya, nggak tetap. Kak Bisma ini 2 semester akhir ya? Udah ini ya sidang skripsi ya gitu? Iya, alhamdulillah udah sidang skripsi. Congratulations. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Kak Bisma ini, jadi gini ya Kak, kan kita sebagai Presma loh, Presiden Mahasiswa, tentunya kita bisa berbicara depan orang banyak gitu ya Kak. Kak Bisma itu awal-awal menjadi Presma itu apakah masih ada rasa malu gitu kayak berbicara depan orang-orang gitu? Kayak masih ada aja sedikit-sedikit gitu Kak? Ya. Untuk berbicara di depan orang sih memang alhamdulillah itu ikut pelatihan public speaking gitu. Oh iya. Untuk ketika duduk atau apa gitu, ya itu bisa dikondisikan gitu. Banyaknya ada. Kadang setiap bertemu orang-orang banyak gitu, dan juga aku bisa untuk grogi pasti ini itu kan kadang kita juga untuk gimana caranya itu bisa tradisional gitu. Iya. Terus juga ini ada tuntutan gimana caranya dan dapat memberikan perspektif yang bagus dan baik untuk masyarakat, untuk teman-teman organisasi lain yang ya. Iya. Ini sebuah tuntutan buat pemimpin dapat berbicara di depan. Iya. Gitu. Betul banget Kak. Kak Bisma ini di SMK Perawat kan ya? Nah, sebelumnya di SMK Perawat itu
pernah menjadi ketua apa gitu, kayak semacam ketua-ketua gitu? Kalau untuk ketua, mungkin ini sih baru pertama kali di ini, di organisasi ini, di BEM gitu ya. Sebelumnya paling kepala divisi. Kak Bisma ada niatan kerja di mana gitu setelah ini kan udah beres nih, udah beres ya semuanya Kak Bisma? Ya sudah beres, tinggal ya revisi skripsi gitu. Untuk niatan kerja sih ada ya, dan juga untuk terus membangun jaringan, terus juga berbagi ilmu untuk beberapa hal atau konsep yang apa namanya yang ingin dijalankan ke depan itu pasti ada. Mungkin cita-citanya sih paling pengen Kemenkes gitu. Oh iya, bagus Kak, Kemenkes. Kak Bisma ini dalam menjalankan suatu organisasi dibarengi dengan apa namanya skripsi gitu, itu pasti pusing ya Kak? Menurut Kak Bisma pusing gak sih itu? Pusing sih ya. Karena berbenturan, terus juga apa namanya terus juga jadwal konsul yang memang suka apa namanya lewatkan gitu. Ada beberapa hal yang kita lagi diskusi dengan organisasi lain, terus juga berbenturan dengan skripsi, itu pasti ada. Kak Bisma ini kan Presma ya. Nah, pastinya kalau ada kegiatan kampus lebih terlibat ya, penting banget kan. Maksudnya sebagai sebagai presiden mahasiswa. Bagaimana sih Kak jika di sebuah itu tuh Kakak juga ada kepentingan dalam kuliah kan ya? Itu juga termasuk kewajiban. Kakak itu bagaimana membagi waktunya antara Kakak mengerjakan tugas dengan organisasi tersebut? Tipsnya Kak, kasih tipsnya. Ya untuk tipsnya sih apa namanya sedikit susah ya untuk membagi waktu itu. Memang itu tergantung dari bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut. Karena memang profesional itu harus dilakukan terus gitu. Ya untuk tugas dan juga sedikit ya tugas skripsi, apalagi di akhir tugas skripsi organisasi, ya itu memang satu hal yang konkret banget gitu. Iya. Ya terjadwal ketika minta izin dosennya, iya, bisa didispensasi gitu kan. Kak Bisma kan sebagai seorang ketua ya. Nah kan pasti dalam sebuah organisasi BEM ya, BEM. Nah itu pasti banyak banget kan dari bawahannya, pasti bawahannya yang contohnya nih bagian apa ya, bagian humas nih, sama Kak Bisma ditugaskan sebagai suruh ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah sedangkan orang itu tidak menjalankannya gitu ya Kak. Terus gimana tuh ekspresi Kak Bisma gitu? Pasti marah ya, tentunya marah. Cuman Kak Bisma, apakah Kak Bisma menasehatinya dengan baik-baik, apa dengan gimana ya, amarahnya Kak Bisma yang gimana Kak? Cara Kakak menyelesaikan masalah tersebut? Ya untuk kalau misalnya ada beberapa divisi yang tugasnya belum benar gitu, kendala gitu, saya tanya dulu kendalanya itu gitu. Nggak bisa langsung menjudge apa namanya itu
lalai gitu. Ya memang itu tugasnya. Cuman saya menawarkan juga apa masalahnya ada perlu dibantu enggak gitu. Oh iya. Biasanya Kak, Tapi ya seperti ini. iya. Boleh Kak dilanjut. Gimana? Ya udah Kak Bisma lanjut dulu apa tadi? Iya, dan juga ketika ada beberapa kan itu nggak cuma satu ya, banyak yang tentang apa namanya, saya juga kan nggak mungkin kontrol sendiri gitu. Jadi kalau baru sama-sama apa namanya BPH tetap kontrol dan bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Iya. Kak Bisma sekarang ini lagi masa sibuk-sibuknya kan ya? Iya, betul. Ini juga ditagi skripsi. Oh. Tapi Kak Bisma masih bisa menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di acara talk show Tamasya. Alhamdulillah, insya Allah masih bisa lah untuk menyempatkan waktu gitu. Hebat sih Kak, hebat. Bisa membagi waktunya dengan baik. Kak Bisma pernah nggak ada suatu masalah dalam organisasi? Nah, organisasi kakak sendiri nih BEM. Sedangkan itu masalahnya ya dengan teman sendiri gitu. Nah, gimana ya? Jadi kan jadi gini, kita kan sebagai ketua Kak ini ya Kak Bisma sebagai ketua. Ya kan Kak Bisma punya pendirian yang teguh gitu kan, yang kuat. Jadi tidak apa ya? Kalau itunya tidak memandang satu sama lain gitu kan. Jadi semuanya rata lah, sama rata gitu kan. Apa ya? Hal yang paling fatal dalam organisasi itu apa sih Kak? Jadi benar-benar dia masalahnya itu fatal gitu. Ada nggak sih Kak yang dikeluarkan dari organisasi tersebut? Ketika memang mempunyai masalah yang fatal sih ada beberapa pertimbangan. Karena kan sesuai dengan adat RT yang berlaku gitu kan. Kita tidak bisa mengeluarkan secara sepihak gitu. Memang bisa saja gitu, mengeluarkan. Karena itu kebijakan dari langsung gitu. Tapi kita di apa namanya ketika memiliki masalah besar, kita berikan dengan surat-surat dulu. Seperti itu ya Kak. Iya. Organisasi yang paling apa ya, Kak Bisma yang paling menginspirasi hidup Kak Bisma, bukan hidup ya, kayak masa depan Kak Bisma itu organisasi apa sih Kak pertama kali Kakak kenal organisasi? Organisasi yang memang apa namanya? Jadi kayak menginspirasi Kakak Bisma untuk kedepannya tuh seperti apa gitu, sehingga Kakak Bisma ini menjadi Presma gitu. Jadi organisasi yang pertama kali Kak Bisma gitu. Kalau enggak organisasi apakah yang yang membuat Kak Bisma tuh jadi seperti ini gitu? Beberapa organisasi untuk lebih praktis gitu. Maksudnya internal gitu kan ada gitu itu memang menjadi salah satu apa namanya pendukung juga lah ibaratnya. Oh iya. Untuk perbaiki hal-hal yang memang bisa diperbaiki. Banyak yang bilang ya Kak, katanya jika kalau kita berorganisasi itu, jadi kita tuh setidaknya gitu ya, kita tuh bisa berbicara depan orang banyak gitu. Bener kah Kak?
Gimana? Bisa diulang? Jadi kan banyak tuh yang bilang gitu kan ya, ada aja sih, maksudnya nggak banyak juga, ada pasti ada aja yang bilang. Katanya kalau kita berorganisasi itu pastilah setidaknya kita itu bisa berbicara depan orang banyak gitu. Jadi berpendapat, jadi berargumen gitu. Ya, Ya, memang, memang untuk orang-orang yang memang berorganisasi itu diharuskan memang harus bisa berargumentasi, bisa menyampaikan pendapatnya, terus juga bisa memberi kritikan gitu. karena ini menjadi perbedaan antara orang-orang berorganisasi maupun yang tidak berorganisasi gitu. Banyak yang memang ini kita bisa lihat secara umum gitu, bahwa nilai IPK yang tinggi saja itu belum tentu bisa berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Ya, jadi makanya IPK itu tidak bisa menjadi patokan atau dasar bahwa mahasiswa tersebut bisa bersosialisasi atau tidak di masyarakat, bisa berbicara atau tidak di panggung berbagai macam tempat. Intinya kita juga dihadapkan oleh di mana kita itu menyesuaikan kondisi lingkungan tersebut gitu. Itu sebuah tuntutan intinya. Kak Bisma ini termasuk orang yang mementingkan IPK tidak? Kayak harus terpacu dengan IPK. Ada dua kemungkinan gitu. Kalau saya pribadi itu memang IPK itu bukan menjadi acuan, tetapi tetap ketika orang tua ingin anaknya IPK bagus ya, jadi gitu. Jadi ketika dua-duanya bisa dijalankan. Dan apa benar Kak? Jadi katanya sih ya, banyak yang bilang juga, kayak dari kakak kelas saya juga. Jadi kalau kita udah kuliah itu, jadi kayaknya kita tuh lebihnya ke organisasi gitu Kak. Kalau kuliah itu berapa persennya gitu dari organisasi itu? Benar tidak sih Kak? Apa yang memang awalnya seperti gimana itu Kak? Bisa dijelaskan? awalnya seperti itu. Cuman antara organisasi dan kampus itu memang harus sinkron ya. Tidak bisa tidak bisa harus membentuk organisasi gitu. Tetapi gini, dalam arti ketika kembali lagi ya seperti pembicaraan saya bahwa organisasi itu penting, tapi tidak bisa langsung mementingkan organisasi tersebut gitu. Iya. Kita juga mementingkan kampus kita gitu. Kak Bisma ini mengikuti organisasi eksternal juga banyak kan ya tadi? Iya, banyak betul. Banyak sekali. Boleh dikasih tahu satu aja Kak, apa gitu? Ada memang organisasi yang eksternal itu lembaga kesehatan juga. Yang dimana isinya orang kesehatan gitu. Iya. Senior gitu ya Kak? Jadi itu sih. Iya. Jadi dari situ juga Kakak terinspirasi orang mereka, beliau gitu. Iya, jadi terinspirasi, terus juga mereka memberikan motivasi gitu. Dan bahkan ini sih yang paling penting gitu. Dulu pernah beranggapan orang-orang yang berorganisasi itu lebih nggak apa-apa lulusnya lama asal berorganisasi. Nah, cuma itu salah, pemikirannya salah. Jadi antara organisasi dan juga kampus itu harus sinkron gitu.
Kalau boleh tahu nih Kak, moto hidup Kak Bisma ini apa gitu? Moto hidup. Untuk moto hidup, eh, ada salah satu yang kata-kata gitu. Jangan pernah menyerah, lelah hari ini jika memang esok hari adalah kemenangan. Yes. Mantap Kak. Bisa dijelaskan nggak Kak dari moto tersebut gitu? Apa sih makna dari moto Kakak itu gitu? Oke. Makna dari moto tersebut, jadi ketika hari ini telah kesempatan esok hari untuk merebut kemenangan itu akan pudar gitu. Kak Bisma ini apa sih Kak kesan yang paling yang sampai sekarang nih masih teringat, tidak terlupakan lah, kesan Kak Bisma yang paling apa ya, yang paling wow gitu ketika apa sih proses menjadi presiden mahasiswa. Jadi kan di situ pasti ada ya Kak sebuah tantangan ataupun keluh kesah Kak Bisma ini gitu. Yang paling masih sekarang ini masih diingat sama Kak Bisma gitu apa? Untuk keluh kesahnya sih paling prosesnya ya. Prosesnya yang masih teringat gitu. Yang itu menjadi semangat terus menerus gitu. Dan juga karena proses di organisasi itu juga penuh dengan lika-liku dan juga mungkin bisa dibilang banyak dramanya juga gitu. Nih Kak, boleh dong diceritain lah biar yang lain tuh terinspirasi dengan perjuangan Kak Bisma itu. Kalau memang dalam organisasi, ini konteksnya berorganisasi ya? Iya. Ya, kalau memang sudah teman-teman yang memang ingin masuk organisasi adalah orang-orang yang menyamperin masalah gitu. Jadi organisasi adalah tempatnya masalah. Maka dari itu mahasiswa yang ikut organisasi, mereka juga harus siap di tempat karena adanya masalah di organisasi tersebut, dan mereka juga harus siap untuk mendapatkan solusi, untuk mencari solusi. Agar memang masalah-masalah yang ada di organisasi terpecahkan gitu. Jadi jangan sampai ketika sudah masuk ya terus ditinggalin gitu, sayang banget. Kak Bisma itu sempat putus asa nggak sih ketika mencalonkan diri sebagai Presma? Untuk putus asa sih dia ada ya, rasa putus asa, rasa apa ya? Karena nggak, kalau dibilang putus asa sih gimana ya? Rasa sedih sih, lebih tepat rasa sedih ya. Rasa sedih, terus juga gimana nih caranya gitu keluar dalam situasi seperti ini gitu, biar ini itu dapat berjalan gitu. Itu sih ya. Ketika Kak Bisma terpilih menjadi Presma, langsung Kak Bisma berkabar kepada orang tua mungkin ya, yang memberikan apa ya, kabar terbaik apa gimana Kak? Memang tadinya ngomong dulu untuk orang tua. Cuman dalam arti ketika saya pun menjadi Presma,
tidak ada yang perlu dibanggakan juga atas keberhasilan menjadi freshman gitu. Karena pada dasarnya apa namanya yang dicapai hari ini yang itu bagian dari proses yang perlu kita jalankan. Pada intinya kita harus bersyukur sih, bukan apa namanya, bukan berbangga saya telah menjadi freshman apa gitu. Tapi mungkin malah sedih gitu, bukan bangga gitu. Iya. Karena rasa tanggung jawabnya ini bagaimana gitu kan. Ya pada intinya tidak ada yang memang dirasain apa ya, ibaratnya bangga sih ada bangga karena ini adalah bagian dari perjuangan gitu. Cuman tetap apa namanya, kayak rasa-rasa ya udahlah ini memang jalannya, ini prosesnya gitu. Ya udah kita jalankan, kita sesuai dengan proses gitu. Jadi setelah Kak Bisma terpilih itu, Kak Bisma benar-benar memiliki tanggung jawab yang sangat besar ya terhadap kampus. Iya, tanggungnya besar. Bukan terhadap kampus saja sih, terhadap mahasiswa-mahasiswa juga. Iya, betul Kak. Jadi apalagi kan banyak kan gitu ya. Jadi kan katanya gini, ada pepatah gitu, semuanya tergantung atasan gitu kan ya biasanya. Jadi tergantung pemimpinnya gitu. Gimana? Bisa diulangi? Jadi suka ada pepatah gitu Kak. Jadi semuanya juga kan tergantung atasannya ya Kak. Maksudnya tergantung kepemimpinannya. Pemimpinnya baik, insya Allah kepada anggotanya juga jauh lebih baik gitu. Ya betul. Ya, mungkin ada beberapa yang saya kutip dari buku yang saya baca bahwa dari buku depan perilaku karakter gitu ya. Jadi karakter itu perlu ditonjolkan gitu. Terus juga bagaimana caranya kita bisa menghadapi bahwa lambat laun tahun akan semakin menggusur karakter kita gitu. Iya. Gimana caranya kita itu dapat memberikan attitude baik orang lain. Iya betul sekali Kak. Dan juga beberapa kata yang masih bahwa apa namanya, kata-kata yang memang perlu diingat. Yaitu kata-katanya itu sense of duty. Jadi dalam arti kita bisa jawab terhadap apa yang memang kita bisa memberikan bagaimana kita bisa orang kita bisa gimana sih maksudnya dalam kondisi seperti ini kita tertentu gitu. Baik kita dalam kondisi seperti ini gitu. Dasarnya gambarkan gitu. Banyak mahasiswa yang itu yang harus diperbaiki gitu. Jadi intinya itu kita sebagai mahasiswa itu seharusnya itu kita ikut dalam berorganisasi ya Kak, agar kita menambah-nambah relasi gitu ya Kak. Jadi tidak hanya kuliah pulang gitu kan. Iya betul. Iya betul. Jadi organisasi penting. Jadi
ketika teman-teman mau berorganisasi, silakan berorganisasi dan berproses bagaimana caranya bisa mencari solusi, terus memecahkan masalah. Iya. Ada juga nih Kak mahasiswa ya yang ikut dalam berorganisasi itu tergantung teman gitu ya. Nah itu menurut Kak Bisma tuh itu termasuknya seperti apa sih Kak? Jadi kan kalau seperti itu kan tidak dalam diri dia sendiri gitu kayak Kak, tidak ada kemauan saya mau gitu menjadi saya inginlah ikut organisasi, tapi dia tergantung orang lain gitu ya Kak. Menurut Kak Bisma tuh kayak gimana Ya, ya Kak? Ada beberapa memang yang ikut organisasi itu karena temannya gitu. Pasnya organisasi itu di dalam perekrutan itu ada satu hal yang memang perhatikan dari apa yang sebenarnya mendasari bahwa hanya ikut-ikutan saja atau memang dari hanya ingin pengen tahu aja gitu. Iya. Kak Bisma suaranya kurang jelas ya. Sudah jelas. Ini lagi gangguan sinyal ya Kak? Ini apa videonya enggak? Iya kayaknya sinyal. Ini di sini soalnya lagi hujan sih. Oh iya Kak. Iya. Pokoknya pengalaman yang Kak Bisma berikan yang pada malam hari ini Kak Bisma berikan kepada semuanya yang bergabung di live, sungguh mantap lah, bermanfaat. Sungguh bermanfaat bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa anggotanya gitu ya. Apa ya, perjalanan Kak Bisma itu untuk menjadi Prisma tuh luar biasa banget Kak. Pasti di situ banyak banget rintangannya entah dari teman sendiri, dari pokoknya banyak banget. Banyak banget ya Kak. Pernah nangis gak Kak? Dalam menghadapi itu hal manusiawi ya nangis itu. Iya. Iya Kak. Berhubung waktu kita sudah habis ya Kak. Ya. Terima kasih banyak kepada Kak Bisma sebagai pemateri pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama, terima kasih kembali. Walaupun Kak Bisma lagi sibuk nih dengan revisian skripsi. Ya, sudah dikomentari oleh teman-teman. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengingatkan. Iya nih teman-teman Kak Bisma banyak banget. Mudah-mudahan apa yang Kak Bisma bicarakan tadi bermanfaat bagi kita generasi penerus. Dan semoga Kak Bisma kedepannya jauh lebih baik dari sekarang, dari sebelumnya. Ilmu yang Kak Bisma dapat juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya sebagai moderator izin pamit ya Kak. Mungkin cukup sekian ya Kak berbincang-bincang kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Kak jika ada kata-kata yang kurang pas gitu, yang kurang berkenan gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak Bisma. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.